Halo guys, mari kita review episode 9 dari drama Flower of Evil. Nah, jadi di episode 9 itu diawali dari flashback masa lalu Jiwon dan juga Hyunsu. Jadi di mana Hyunsu itu memberi kejutan kepada Jiwon pada saat Jiwon sedang hamil anak mereka. Dan ini adalah masa-masa bahagia mereka. Jadi kita nggak tahu ya, next bakal ada bahagia lagi kayak gini mereka, kita nggak tahu karena ini kan flashback. Jadi sebelum ada masalah mengenai masalah-masalah yang mereka terima sekarang gitu kan, jadi jangan berharap bakal ada kayak gini lagi. Bercanda guys. Oke, kemudian next adegannya yaitu Jiwon yang tiba-tiba datang ke rumahnya temennya itu ya. Kemudian dan Jiwon juga tiba-tiba menerobos masuk aja ke dalam, dan di dalam itu Hae-soo kakaknya Hyun-soo itu udah panik banget ya, karena dia takut Jiwon curiga kepada dia. Kemudian pas mereka bertemu, Hae-soo berusaha untuk menenangkan diri agar Jiwon tidak curiga terhadapnya, dan percakapan yang dimulainya adalah, bukankah kau detektif Cha? Dan Jiwon pun heran, loh emang kita pernah jumpa gitu ya kan. Dan si Hyun-soo bilang, Hae-soo bilang, iya kita pernah jumpa, emang kamu nggak ingat gitu kan. Dan Jiwon bilang, oh ya, karena kan waktu mereka jumpa itu kakaknya Hyun-soo ini itu sangat dingin banget sikapnya kepada Jiwon, sehingga Jiwon bilang dia tidak terlalu mengingat Hae-soo pada saat itu. Kemudian Jiwon menanyakan apa yang mereka kerjakan di sana dan sedang diskusi apa gitu ya kan. Kemudian mereka sih sebenarnya tidak terlalu banyak menjawab pertanyaan Jiwon, dan mereka banyak menutup-nutupi hal apa yang mereka bicarakan. Oke, kita flashback ya, bukan flashback, kita next ke ini, si Hisung yang asli dia udah sadar ya kan. Kemudian dia menanyakan bagaimana nasib orang yang dia tabrak, dan ayahnya mengatakan nggak perlu khawatir karena itu sudah diurus oleh ayahnya semuanya. Diurus apanya ini ya kan, ini benar-benar suatu misteri juga ya, karena ya gitu, ayahnya juga mencurigakan menurut aku guys. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Oke, kita next ke adegan orang Jiwon lagi ya. Jadi dimana Hae-soo tiba-tiba saja dia karena lagi panik tiba-tiba pamit pulang. Kemudian pada saat dia pamit pulang, dia bersama Jiwon itu sempat berdebat panjang ya guys. Jadi ya karena Jiwon itu menuduh yang melakukan semua ini adalah Hyun-soo adiknya, dan dia benar-benar emosi saat Jiwon mengatakan tersebut. Dan Hae-soo bilang bahwa yang melakukan hal itu bukan Hyun-soo, karena dia sangat kenal Hyun-soo orangnya seperti apa. Kemudian Jiwon mengatakan dia juga kenal Hyun-soo, tapi bukan seperti yang dikatakan oleh kakaknya itu. Dan ini mereka berdebat panjang, dan itu membuat Hyun-soo dan juga Kim panik banget ya. Jadi mereka mencari cara agar bisa menghentikan perdebatan antara Jiwon dan juga Hae-soo. Dan akhirnya Hyun-soo menemukan cara untuk memberhentikan pembicaraan mereka dengan pura-pura menumpahkan minuman kopi yang disajikan padanya ke laptop temannya. Jadi laptop temannya itu jadi korbannya. Kasihan banget ya. Aduh. Tapi akhirnya ya hal itu dapat mereda perdebatan antara Jiwon dan juga Hae-soo. Wah, ini nggak tahu ya gimana ya. Harusnya sih mereka bilang aja ke Jiwon, dan mereka bisa kerjasama sebenarnya dengan Jiwon kalau mereka jujur gitu ya kan. Aduh, tapi ini malah mereka saling tutup menutupi gitu. Kemudian Hyun-soo mengajak Jiwon untuk pulang, dan Jiwon sepertinya masih ngambek ya, karena kan kalau kayak ingat di episode 8 si Hyun-soo sempat bilang kalau dia tidak mencintai Jiwon. Dan pada saat di mobil mau pulang, Hyun-soo tiba-tiba ngelihat Jiwon tidak memakai cincin nikah mereka. Kemudian hal itu membuat Hyun-soo tiba-tiba bertanya, kok cincinnya nggak dipakai ya kan. Terus Jiwon bilang ya dia berdalih kalau cincinnya dia lepas pada saat dia cuci tangan gitu guys di kantor.
Dan ya sebenarnya kan alasannya bukan itu. Hyunsu nggak peka gitu lah ya ceritanya. Dan Hyunsu mengingatkan bahwa mereka ada janji makan malam bersama anak mereka yang lucu itu. Dan Jiwonmu sebenarnya agak males, tapi ya karena itu untuk anak mereka, jadi dia oke-oke aja. Dan ya pada saat makan malam juga, kalau kalian lihat ya, itu tidak banyak percakapan yang terjadi antara Jiwon dan juga Hyunsu, karena Jiwon masih bete banget sama Hyunsu karena Hyunsu tidak mencintai dia gitu loh guys. Jadi Jiwon itu pas makan malam kayak maksa banget, dia senyum pun maksa, segalanya maksa gitu ya kan. Aduh, nggak siap-siap nih perdebatan antara mereka ya kan. Jadi ya gimana lagi. Dan Jiwon juga memberikan rekaman itu kepada si Hyunsu, dan dia akhirnya mengingat kejadian bersama ayahnya di sebuah kafe gitu guys. Kemudian Hyunsu membahas mengenai kenapa Jiwon tiba-tiba murung, dan dia meminta Jiwon untuk memberi penjelasan kepadanya kenapa Jiwon tiba-tiba seperti itu. Namun Jiwon kayaknya nggak terlalu mau menjawab Hyunsu, dan dia bilang dia udah berubah. Dan perasaan Jiwon juga udah berubah untuk Hyunsu. Dan ini percakapan yang cukup intens ya antara mereka berdua, karena Hyunsu sebenarnya sih dia peduli ya kalau menurut aku pada Jiwon, cuma dia nggak sadar gitu kalau dia tuh peduli sama si Jiwon, tapi dia tetap bilang dia nggak suka sama Jiwon, dan Jiwon salah sangka karena dia mendengar hal tersebut. Aduh. Jadi menurut kalian gimana? Apakah kesalahpahaman ini akan berlanjut atau kapan yang akan selesainya ya kan? Kemudian si Hyunsu tetap berusaha untuk memujuk Jiwon agar dia tidak marah lagi gitu, tapi sepertinya Jiwon dah terlanjur sangat marah dan muak banget sama Hyunsu. Dan Jiwon mengatakan dia mau bercerai sama Hyunsu, dan pada saat Jiwon mengatakan hal itu membuat Hyunsu sangat terpukul banget sih guys. Jadi itu nampak banget kalau Hyunsu itu sebenarnya memang cinta banget sama Jiwon, tapi emang dianya nggak bisa gitu, nggak paham dan nggak ngerti untuk menyampaikan itu ke Jiwon. Jadi Jiwonnya pun salah paham, dan dia pengen bilang ke Jiwon apa yang harus aku lakukan gitu. Terus Jiwon bilang nggak ada. Kemudian besok harinya Hyunsu benar-benar galau banget, dan dia buka-buka chat ke Jiwon, dan dia chat Jiwon terus. Dia bilang udah makan atau makan apa hari ini dan segala macamnya, dan dia juga scroll chatnya yang dulu sama Jiwon karena dia saking rindunya dan sangat bersalahnya pada Jiwon. Kemudian besok harinya dia pergi ke kafe tempat dulu dia sama ayahnya ke sana ya, karena dia tahu rekaman yang dikasih Jiwon itu berasal dari sana, dan dia ingat kejadian itu, sehingga dia pergi ke sana dan menanyakan kaki tangan ayahnya kepada pemilik kafe tersebut. Tapi kayaknya pemilik kafe itu menyembunyikan sesuatu dan tidak mau jujur, dan dia bilang nggak kenal sama ayahnya Hyunsu. Tapi pada saat Hyunsu minjam pena, dia ingat bahwa pena itu adalah pena yang dipilihnya untuk ayahnya berikan kepada teman ayahnya. Jadi Hyunsu tahu kalau pemilik kafe itu berbohong dan mengatakan tidak kenal kepada ayahnya. Sedangkan pena yang diberikan kepada dia untuk menuliskan nomor teleponnya itu adalah pena milik ayahnya yang diberikan kepada pemilik kafe itu sebagai hadiah. Kemudian Hyunsu marah kepada pemilik kafe itu, dan pemilik kafe itu mulai panik karena Hyunsu tahu kalau dia sedang berbohong. Kemudian terjadilah perdebatan dan perkelahian antara mereka berdua, dan Hyunsu tetap menanyakan kepada dia siapa kaki tangan ayahnya. Dan memang si pemilik kafe itu kayaknya setia kawan banget, dan dia memang nggak mau untuk bilang. Terus dia malah ngantarin Hyunsu ke gerombolan gitu, nggak tahu sih itu gerombolan apa, tapi kayaknya gerombolan itu tahu siapa kaki tangan ayahnya Hyunsu. Kemudian Hyunsu bertanya kepada bos dari gerombolan itu siapa kaki tangan ayahnya, namun dia tidak bisa langsung mengatakannya, dan dia banyak syarat kepada Hyunsu.
agar dia bisa melakukan apa yang diminta oleh Hyunsu. Karena dia bilang orang biasanya membayar terhadap apa yang akan dia lakukan. Yang kemudian dia memaksa Hyunsu untuk minum sesuatu. Aku nggak tahu itu apa ya guys. Kalau kalian tahu silahkan komen di bawah. Tapi Hyunsu tidak mau dan dia bernegosiasi dengan pria itu kalau dia akan bekerja sama dengan pria tersebut. Jadi istilahnya kayak butuh jasanya dia gitulah, dia bayar gitu. Dan kayaknya pria itu sih setuju. Dan di sela-sela pembicaraan mereka, tiba-tiba istrinya Hyunsu, Jiwon, menelpon. Kemudian Hyunsu mengangkat telepon tersebut dan ternyata Jiwon sedang sedih dan lagi kangen sama si abang, ya kan? Padahal tadi si Jiwon bilang dia udah nggak cinta lagi sama si abang, tapi ternyata dia masih memikirkan si abang dan menelponnya gitu. Tapi lagi-lagi di waktu yang kurang tepat, ya kan? Karena si Hyunsu lagi emosi banget dan dia sebenarnya di sini ngabaikan si Jiwon. Tapi kayaknya Jiwon tahu kalau Hyunsu tuh lagi dalam masalah. Terus Jiwon bilang kalau lagi ada masalah dan butuh bantuan silahkan bilang. Tapi Hyunsu bilang nggak usah karena dia sebenarnya nggak mau ngerepotin si Jiwon gitu guys. Dan itulah ending dari episode 9 guys. Jadi masih banyak banget misteri yang akan terungkap di sini yang belum terungkap gitu ya kan. Jadi kira-kira kalian gimana kelanjutannya? Kalau kalian suka drama ini dan suka review aku, silahkan komen di bawah. See you on next video. Dadah. Dan sorry ya, reviewnya agak berantakan.